Baik, kita akan melakukan skill lab dari persalinan normal. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Yang kita butuhkan ada lidocaine, ada fluid, kemudian dildo holder, clamp, kita butuh clamp 2, kemudian gunting 1, jarum, benang jarum, handscone, dan juga kita persiapkan alat-alat yang mungkin dibutuhkan untuk ibu kalau misalnya ada muncul pendarahan atau komplikasi lainnya seperti cairan, pisaloi ataupun darah. Nah, setelah semua alat sudah dipersiapkan, instrumen sudah dipersiapkan, dan juga obat-obatnya kita siapkan penolong kita. Kemudian kita bisa cuci tangan memakai handscone. Setelah itu kita bisa pertama-tama inspeksi dari si ibunya. Kita mengenali kalau tanda-tanda apakah dia kontraksinya teratur dengan his, kemudian ada tidak dia sudah keluar lendir, oke, ataupun pendarahan, ataupun ada keluar darah ya dari si vagina dari si ibu. Posisi ibu hamil ini posisi litotomi ya. Kemudian pertama-tama kala 1 fase laten, jadi kondisi dengan pembukaan dari pembukaannya sudah kurang lebih 3 cm. Nah, dengan kontraksinya itu ada sekali. Kalau udah masuk ke fase aktif, nah fase aktif itu saat pembukaannya sudah 3 sampai 8 cm lebih. Oke, kemudian itu sudah tanda-tanda kalau ibunya itu ingin melahirkan. Dengan kontraksinya itu stabil ya. Kita masuk ke kala yang kedua, kontraksinya itu stabil. Dengan hisnya itu kontraksi uterus sekitar 4-5 kali per 10 menit dengan masing-masing memiliki durasi 40 detik ya. Kalau kita ketemu dia itu sudah seperti papan, sudah sangat tegang. Setelah itu vulvanya sudah membuka, peri analnya sudah menonjol, kemudian ibunya itu ingin mengedan, seperti ingin mengeluarkan bayi. Dengan kalau kita lihat ya kepalanya sudah nampak dengan denominator ubun-ubun kecil. Oke. Setelah itu kita pantau dari kondisi ibu, kita pantau dari si keadaan ibu, tanda vital, tensi, nadi, kemudian denyut jantung dari si janin, kemudian kemajuan persalinan dari kontraksi uterus dengan pembukaan dari serviks dan juga penipisan dari serviks. Nah, kala 2 dengan gejala tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan dalam dengan kondisi 2 jari ini pelan-pelan masuk ya dari si vagina. Oke, setelah masuk itu kita sampai ujungnya kita gerakan tangan kita itu posisinya seperti ini. Kenapa? Ini untuk mengukur dari si jarak pembukaan yang sudah ada pada serviks ibu. Seperti itu. Nah, kalau sudah lebih dari 10 cm ya, sudah indikasi untuk melahirkan. Kemudian semua sudah kita pantau, posisi ibunya sudah. Kemudian kita bisa bantu dengan pengeluaran si bayi. Kalau posisi ubun-ubun atau kepalanya sudah nampak dari luar. Oke. Nanti ibu silakan dorong, ibu silakan mengendal pelan-pelan, kepalanya akan keluar. Kepalanya akan keluar dengan posisi pertama-tama dia menghadap ke bawah. Nah, itu bisa kita pompa si kepalanya supaya dia bisa keluar dengan baik. Kemudian pelan-pelan dia akan merubah ke sisi lateral. Nah, dari sana bisa kita pompa dengan kondisi kita tidak mendorong atau tidak menarik bayi, tapi kita terus suruh ibunya itu untuk mendorong. Nah, ibu silakan dorong, ibu dorong sampai bahu dari si terdepannya itu nampak. Nah, posisi bahunya sudah nampak nih. Oke. Kemudian pelan-pelan kita minta ibunya dorong lagi, kita tetap mompa si berat badan dari si bayi. Pertama ke arah bawah dulu, kemudian sampai bahu belakangnya sudah nampak, sudah keluar. Dengan tangan kiri kita di bagian tulang belakang bayi, kita pelan-pelan sudah keluar nih. Nah, kemudian kita letakkan bayi di atas perut ibu. Dengan posisi kita dengan cepat tali pusarnya itu kita clamp. Ini tali pusar nih, kita clamp dengan posisi 3 cm mendekati si pusar bayi. Kemudian satunya lagi sekitar berapa
cm dan di bagian tengahnya bisa kita potong. Nah, kelainan di sini kita tetap biarin. Kemudian dari si anak ini bayi kita lakukan resusitasi pada bayi. Kalau ada lendir kita bisa suction, kita bisa keringkan bayi. Setelah itu, setelah udah di bagian tali pusar bayi itu bisa kita tahan dengan tali pusar untuk bayi. Nah, dan dibiarkan. Setelah itu bayi sudah diletakkan di posisi yang lain. Nah, kita boleh masuk ke kala ketiga. Kemudian lanjut ke kala 3 di mana kita bantu ibu untuk melakukan plasentannya. Pertama-tama kita suntikan dulu oksitosin 10 IU secara intramuskular di paha bagian antara. Setelah itu kita tunggu untuk reaksinya. Pastikan saat melakukan plasenta ibunya sedang berkontraksi. Jadi kita sambil memutar tali pusarnya, sambil memutar tali plasentanya, dan menyuruh ibu untuk mendorong sehingga saat kontraksinya plasentanya akan ikut keluar. Setelah plasentanya keluar, kita cek bagian kiri dadanya itu normalnya ada 15-20. Nah, jika ada satu yang tertinggal, kita boleh melakukan, kita boleh cari di bagian uterus ibunya. Setelah plasentanya keluar dan kita massase bagian uterus pada ibu untuk pastikan kontraksi pada rahimnya itu kembali stabil. Setelah itu jika tadi ada gangguan episiotomi, kita boleh pastikan dulu anestesinya masih ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, kita boleh tambahin lidocaine. Kalau setelah itu kita boleh jahit bagian episiotominya. Setelah itu kita boleh lakukan evaluasi pada ibunya, yaitu diperlukan. Kita boleh evaluasi itu setelah plasentanya dikeluarkan 4 jam setelah plasenta keluarkan. Kita cek kandungannya, kemudian kita boleh menutup pasien dengan selimut, tapi sebelum itu kita berikan dulu